Iya. Belajar dulu ya. Boleh. Kaifa halukum ayyuhal ikhwan wa akhwat? بخير أستاذ الحمد لله. Khairin, alhamdulillah Ustaz. Kaifa haluka ya Ustaz? Anna bi khairin madumtum khairan. Urahibukum bi'adadi nujumin fis sama la tuhsah. Wa bi'adadi alfazil Qur'an idza qara'na nilna ridha. Ahlan wa sahlan bihadaratikum fi hadhihi al-qa'ah al-mubarakah wa liqa'un mubarakun. Naltaqi min jadid wa liqa'una fi fatrah sabahiyah. Wa uhayyikum bi tahiyyati tahiyatil muslimina aw bi tahiyatil mu'minina aw bi tahiyyati ahli jannah tahiyatan tazidu biha mawaddah wa rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bi ihsanin ila yaumil. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berjumpa lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena kasih sayang Allah, manalah mungkin kita berjumpa pada hari ini. Maka dari itu kita sangat-sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga selalu tercurah kepada beliau, keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Tayyib ayyuhal ikhwan wal akhwat ahbabil kiram, nahnu al'an nadkhul ila hadis 20. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke 20. طيب حديث 20. نعم كما عادتنا هناك الطالب أو الطالبة الذي يقرأ المتن هذا الحديث. أنا أختاركم واحد من إخوان وواحدة من أخوات. الآن عزيو أفندي، تفضل يا عزيو أفندي اقرأ. Na'am Ustaz. Al-hadithul ashruna.
Ani bani Mas'udin Uqbata bani Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Masya Allah. Barakallahu fiik. Rawahu Bukhari. Naam. Raqama salasi alfin wa arba'imiatin wa salasin wa sab'in. Naam. Dwi Astrini. Tafaddali iqra. نعم. الحديث العشرون عن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. Masya Allah, barakallahu fiikuma wa jazakumullahu khaira jaza ala qiraatikuma. Tayyib, al'an nahnu sanabhas hadzal hadits an ibni Mas'ud Uqbata bin Amrin. Lihat dari Ibnu Mas'ud Uqbah bin Amrin. Coba lihat di sini Amrin ya, ada untuk membedakan Umar dengan Amar ya, maka dikasih waw. Jelas ya. Kemudian Al-Ansari berarti dia dari kaum Ansar, orang Madinah. Al-Badri berarti beliau ikut perang Badar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna mimma adrakan nas, sesungguhnya hal-hal di antara yang masih diketahui oleh manusia, dari dulu sampai sekarang ya, turun menurun ya, min kalamin nubuwatil ula, dari perkataan-perkataan atau syariat perkataan-perkataan para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu perkataannya? Min kalamin nubuwatil ula, perkataan nabi sebelumnya, yaitu idza lam tastahi fasna masyita. Jika kalau engkau tidak memiliki atau engkau tidak malu ya, maka berbuatlah sekehendakmu. Idza lam tastahi ya, itu dari kata apa? Istaha yastahi. Ini kan mu'tal ya, mu'tal akhir ya kan. Kemudian lam itu adalah jazam kan, maka dia menjadi jazam. Maka kalau huruf mu'tal akhir, maka huruf mu'talnya itu dibuang. Wadih. Jadi ada dua ini ya, ada istahya ya hanya itu disukunkan, ya-nya itu dihidupkan. Istahya yastahi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yastahi ayatriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi istahya yastahi atau istaha yastahi sama artinya. Jelas ya, artinya malu. Nah, idza lam tastahi fasna masyita. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Jadi kalau kita tidak memiliki rasa malu lagi, ya maka silakan buat sekehendak hati kita. Mau tidak sholat, ya mau tidak tutup aurat, ya mau tidak melakukan kewajiban, atau mau berkata buruk, ya, atau mau berakhlak jelek, ya, berarti malu kita sudah tidak ada lagi. Tapi ingat ya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas
semua apa yang kita lakukan dunia ini. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, kita lanjutkan. Sebelum penjelasannya, kita baca dulu. Naam, Fahri Zulfikar. Aqra Naam. al-mufradat. Naam, al-mufradat. Ya, Fadal Fahri. Fahri. Tidak. Kus Marlin. Al-mufradat adrakan nasu tawaratuhu qurnan ba'da qurni. Masya Allah, barakallahu fiik. Adrakan nasu tawarasuhu qarnan ba'da qarnin. Ya, mereka saling mewarisi dari abad ke abad. Ba'da qarnin, ya, abad ke abad. Abad qarnan itu artinya abad, ya. Jadi lanjut Kus Marlin. Nah, Ustaz. Adraka bima'na balagun. Balago. Balag. Adraka kan fi'il itu, fi'il mati. Adraka yudriku. Bimana balago ya bulugu. Sampai. Balago ya bulugu sampai. Bimana sampai. Terus lanjut. Min kalamun nubuwatil ula. Perhatikan ya betul. Maaf. Terus. Allati qabla nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, min kalamin nubuwatil ula, ya, dari perkataan para nabi terdahulu. Ula itu yang terdahulu. Allati, perhatikan nubuwah muzakkar muannas, maka kita katakan ula. Kalau muzakkar maka awal. Allati qabla nabiyina, yang sebelum nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Naam, masyaallah, barakallahu fiik ya Kus Marlin. Al-an Sarina Ningsi. Nah, Ustaz. Min kalamin nubuwati. Idza lam tastahi. Sekarang kayak di bawahnya lagi. Nah, Ustaz. Iza lam tastah al-haya'u khulqun yahsu ala fi'lil jamili wa tarakal qabihi wa lahu ta'arifu ghairu zalik. Nah, ta'arifu ghairu zalik. Masya Allah. Idza lam tastahi, jika engkau tidak malu, al-haya'u, yaitu malu, khuluqun, adalah sebuah karakter atau akhlak. Yahussu, yang mendorong, yang memotivasi, ala fil jamil, untuk melakukan perbuatan yang bagus. Wa tarkil qabih, dan meninggalkan yang jelek. Perhatikan itu ya. Mendorong untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Jadi kalau misalnya malu, tidak mendorong kita untuk melakukan kebaikan dan tidak mendorong kita untuk meninggalkan keburukan, itu bukan malu. Misalnya disuruh sama guru kan, biasa kan waktu kita sekolah dulu di SMP atau SMA, malu maju ke depan. Itu bukan malu ya, itu tidak pada posisinya. Atau malu bertanya, itu bukan pada posisinya. Maka
malu itu yang sebenarnya adalah mendorong kita untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Misalnya melakukan joget-joget di TikTok. Itu apalagi kalau ibu-ibu kan. Itu bagaimana kira-kira itu? Baik apa buruk itu? Buruk, Ustaz. Buruk. Nah, itu malu kita. Nah, kalau sudah ada, oh malu saya kalau begini kelihatan sama tetangga, kelihatan sama anak saya, kelihatan sama saudara saya. Nah, itu berarti kita memiliki sifat malu. Wadih? Naam. Walahu ta'arifu ghairi dzalik. Dan dia memiliki sifat, ya apa definisi ta'arif itu jamak daripada ta'arif ghairi dzalik. Dan dia memiliki definisi selain itu. Kemudian lanjut tadi siapa nanti? Sari Naningsi. Nah, Ustaz. Fafi'la ya Ustaz. Faf'al. Oh, faf'al ma syi'ta. Ai syai'un turidu. Syai'un turidu. Syai'in turidu. Faf'al ini dari kata fa'ala. Yaf'alu. Kemudian fi'il madinya fa'ala kan, dia telah melakukan. Yaf'alu fi'il mudhari'nya. Fi'il amarnya if'al, dia terserah lakukanlah, gitu kan, if'al. If'al, tapi karena ada fa maka enggak dibaca alifnya itu, faf'al masyita, terserah kamulah. Jadi kalau sama kita sama anak kita kan udah dilarang begini begitu masih nggak mau, ya udahlah terserah kalian lah, aku udah malas sama kalian. Sama seperti itu, paham nggak? Ya Ustaz, paham insyaallah. Ai syai'un turid, yaitu turid dari kata apa? Turid. Roda yuridu. Roda yuridu irodatan. Berkehendak, sekehendak. Jadi Ustaz. Afwan Ustaz, itu di matanya fasna Ustaz. Iya, fasna ya sama itu. Sona'a berarti salah ini nih. Salah berarti kita ganti aja. Sona'a yasna'u, fasna. Tapi sama maknanya sama. Ganti aja ya, berarti fasna berarti itu ya, salah itu tulis sona'a yasna'u. Isna. Berarti fasna berarti ya, fasna masyita. Naam, inna mimma kalam min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna masyita. Betul ya, idza lam tastahi fasna masyita. Jadi naam, siapa yang mau baca lagi? Yudi, naam, tafadhal ya Yudi. Syarah, kita masuk kepada syarah. Asy-syarhu yubayyin lana hadzal hadits anna al-haya'u lam yuzal mamduhan mustahsinan ma'muran bih fi syara'i. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakumullah khairan jazak. Yubayyinu lana dari kata bayyana yubayyinu, fi'il amarnya bayyin, bayyana yubayyinu. Lana hadzal hadis ini menjelaskan kepada kita, apa yang dijelaskan oleh hadis ini? Annal haya'a, bahwasanya malu, ya, annal haya'a, bahwasanya rasa malu, lam yazal,
lam yazal ya, dari kata zala yazalu. Lam yazal. Masih, lam yazal itu artinya masih. Lam yazal mamduhan, masih terpuji. Masih terpuji. Alhamdulillah. Mustahsinan, dan dianggap baik. Makmur. Alhamdulillah. Makmuran. Ustaz. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Mustahsinan, dan masih dianggap baik ya oleh syariat kita. Jadi syariat kita itu ada menghapus syariat Nabi Muhammad, ada menghapus syariat yang terdahulu, ada juga yang menyempurnakannya. Ya, kalau masih itu dianggap baik, maka disempurnakan oleh Islam. Seperti yang dihapus itu contohnya syariat Nabi Adam kan, anak sama anak menikah, atau syariat bolehnya menikahi istri yang beradik kakak. Istri kita beradik kakak, langsung kita nikahi, ya kan? Maka itu di zaman Nabi terdahulu boleh, tapi di zaman Nabi Muhammad itu dihapus. Namun malu ini ya, syariat untuk menjaga malu, maka itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai sekarang ini masih tetap dilestarikan, karena itu sifat yang terjadi dan itu masih dianggap baik. Itu dianggap baik oleh syariat, maka dia makmuron, diperintahkan untuk kita menghiasi diri, jangan merasa malu. Ya, fi syara'i itu jamak dari apa? Syariah ya, itu jamak daripada syara'i. Jadi diperintahkan oleh syariat Islam. Jadi lanjut. Yogi Santoso. Sampai. Nah, padahal. Falam yansakh kama nasakha ghayruhu li'anna salima yastahsinuhu wa yarghabu fihi li'anna al-haya'a la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yanza'u min syai'in illa syanahu. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, falam yunsakh ya. Falam yunsakhu, dia adalah fi'il majhul ya. Maka dia tidak, karena itu dia nggak baik ya, terpuji, maka falam yunsakh, maka tidak dihapus. Falam yunsakh, tidak dihapus. Maka tidak dihapus oleh syariat kita. Kama nusikha ghairuhu, karena sebagaimana telah dihapus yang lainnya. Ada beberapa syariat Nabi terdahulu yang dihapus ya, tapi yang ini tidak dihapus. Kenapa? Di anas salima, karena keselamatan itu, kedamaian itu ya, kebenaran itu yastahsinuhu ya, menganggap dia baik ya. Orang yang salim, orang yang berakal, orang yang sehat ya, orang yang berakal, orang yang sehat ya, yastahsinuhu, menganggap apa? Rasa malu itu baik. Rasa malu itu baik. Tapi kalau orang yang tidak sehat ya, maka dia tidak menganggap rasa malu itu baik ya, terserah dia ya, karena sudah tidak memiliki akal sehat lagi, maka dia tidak memiliki rasa malu. Wayar gabu, dari kata rogi, bayar gabu fihi ya, wayar gabu fihi li'annal hadan, orang yang sehat, orang yang berakal ya, yarghabu fihi, menyukai ya, untuk menjaga rasa malu. Li'annal haya'a, karena rasa malu itu la yakunu fi syai'in, tidak ada pada sesuatu, illa zanahu ya, kecuali menghiasinya. Jadi tidaklah rasa malu itu ada pada diri seseorang kecuali seseorang itu terhiasi
dengan akhlak yang baik. Jadi malu itulah menghiasi dirinya. Walaupun asalnya dia jelek, tapi dia akhlaknya bagus, memiliki rasa malu, maka dia dipandang baik, dipandang cantik, dipandang ganteng, ya, terutama dipandang baik dan bagus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia memiliki rasa sifat malu, ya. Keluar rumah dia malu nggak pakai jilbab, ya kan, malu buka aurat, nah, ya. Kemudian malu berkata kotor, malu berkata tidak baik, ya kan, malu kalau ketawa besar-besar, nah, apalagi perempuan, ya kan, pecicilan kalau kata orang kita kan. Nah, dia jaga itu sehingga martabatnya di hadapan manusia terjaga. Tapi kalau dia pecicilan, sama laki-laki sini ngobrol, sama laki-laki sana ngobrol, ya, pergi sama laki-laki sana sini, nah, maka tidak ada lagi harga dirinya, tidak lagi ada harga dirinya, maka dia tidak dipandang oleh masyarakat, ya, apalagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yang sudah mengaji, kita yang sudah belajar, jaga diri kita dari perbuatan yang bisa membuat orang lain mencela kita, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mencela kita. Berbeda orang yang umum dengan orang yang sudah mengaji, itu berbeda sikapnya. Coba Anda tanya, kalau orang biasa nih keluar baju yang laki-laki misalnya pakai singlet aja, pakai singlet yang kelihatan keteknya itu tuh, itu orang biasa itu biasa nggak itu bagi orang-orang? Biasa kan? Bagi kita yang sudah ngaji pakai singlet aja, bagaimana itu? Malu kan? Atau orang-orang biasa nggak pakai baju keluar? Karena ada nggak orang-orang biasa yang nggak pakai baju keluar rumah? Ada kan yang laki-laki, banyak kan? Kalau kita nggak pakai baju keluar rumah, malu nggak? Malu lah, Ustaz. Malu, ya. Padahal kalau misalnya pakai singlet aja, itu sebenarnya secara aurat kita nggak tertutup kan, nggak berdosa sebenarnya kan. Tapi tercela di hadapan orang, kok orang ini pakainya begini keluar gitu kan. Padahal aurat nggak itu kan. Jadi kalau misalnya itu tercela, walaupun bagi Allah itu tidak tercela, misalnya tidak secara syariat. Aurat kan batasnya pusar sampai lutut, ya. Padahal itu kan tertutup, ya, kalau kita pakai singlet. Tapi kalau orang melihat kita, kok orang begini, orang udah ngaji kok pakainya begini, pakai singlet doang keluar, itu kayaknya dianggap aneh sama orang, tercela bagi orang. Maka jangan kita lakukan itu. Jelas? Jelas, ya? Jelas, Ustaz. Kemudian illa zanahu, jadi dengan rasa malu itu kita terhiasi, pakaian kita rapi, bersih, ya kan, kemudian kita berbicara baik sehingga orang menghormati kita, terhiasi diri kita dengan rasa malu itu, walaupun kita orang biasa aja, nggak punya duit juga gitu kan, ya biasa aja gitu, tapi orang menghormati kita, orang segan sama kita. Kemudian la yakunu fi syai'in illa wala yunza'u min syai'in illa syanuhu, ya, tidaklah dicabut min syai'in dari sesuatu, jadi illa syanuhu, kecuali sesuatu itu tercela. Jadi kalau rasa malu itu tercabut dari seseorang, maka orang itu terjadi tercela, dia tercela, tidak ada harganya lagi, baik itu di depan manusia maupun di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas apa di sini? Jelas, Ustaz. Nah, sekarang Nabila Mutmainnah. Nah, Ustaz. Naam, waman haruma.
Ya lanjut. فمن حرم الحياء فقد حرم خيرا كثيرا وإذا لم يكن لدى الإنسان حياء يدفعه إلى فعل الجميل ومكارم الأخلاق ويباعده عن كل قبيح كثير فليفعل ما تأمره به. Ini salah ini ya. Ini sayyi'in ini. Yang mana, Ustaz? Oh, syai'in. Sayyi'in, sayyi' jelek. Sayyi'in. Lanjut. Capek lah, Nafisa. Terus lanjut. فليفعل ما تأمره به نفسه الأمارة بالسوء. Oke, sampai situ. Sudah sampai situ. Wa man haramal haya'a faqad harama khairan katsiran. Barang siapa yang tidak mau menghiasinya dengan dirinya dengan rasa malu, maka dia telah menghilangkan pada dirinya itu banyak kebaikan. Maka dia telah menghilangkan pada dirinya banyak kebaikan. Wa idza lam yakun ladal insani hayaun. Dan jika pada diri manusia, ada pada diri seseorang tidak ada rasa malu, yadfa'uhu ila fi'lil jamil. Ya dafa'uhu, yang mana rasa malu itulah yang mendorong dia untuk melakukan fi'lil jamil, untuk melakukan perbuatan yang bagus, yang baik. Jadi adanya rasa malu itulah yang membuat dia melakukan perbuatan baik. Wa makarimil akhlaqi. Wa makarimil akhlaqi. Dan untuk mendorong dia untuk melakukan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kemudian apalagi tugas rasa malu itu selain melakukan mendorong seseorang untuk melakukan baik dan berakhlak baik, wa yubaiduhu, dan dia menjauhkan pelakunya atau pemilik rasa malu tersebut dari apa? An kulli qabihin, dari perbuatan buruk, wa sayyi'in, dan jelek. Buruk dan jelek, sayyi ya, dan jelek. Maka kalau tidak ada itu, nggak ada penghalangnya, ya, kalau tidak ada rasa malu itu, maka tidak ada pendorong dirinya untuk melakukan kebaikan, dan tidak ada pula penghalang untuk dia melakukan menghalangi dia untuk melakukan keburukan. Maka apa yang terjadi? Faliyaf'al, maka silakan, ya, terserah dia melakukan. Mata muru, maka lakukanlah mata muruhu bihi nafsuhu al-amarah bisu, maka lakukanlah apa yang diperintahkan oleh nafsul amarah. Nah, nafsul amarah inilah dia menyuruh untuk melakukan perbuatan jelek. Ini nafsu amarah. Kalau nafsul mutmainnah itu jiwa yang sudah taat kepada Allah. Tapi kalau nafsu amarah ini, dia jiwa yang selalu, ya, mendorong kita untuk melakukan perbuatan buruk. Itu namanya nafsu amarah. Sedangkan nafsu mutmainnah, nafsu yang sudah dia ketaatannya sudah tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sepanjang kehidupannya dia selalu melakukan ketaatan kepada Allah, maka jiwanya sudah bisa dia kendalikan, maka menjadi jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini dia tenang, ya. Dia mendapatkan kebaikan, dapat rezeki yang banyak dari Allah, dia tetap tenang. Dapatkan musibah, dia juga tetap tenang dalam menghadapi kehidupan ini. Maka ketika dia tenang, ya, patuh kepada Allah, jiwanya juga sudah menjadi jiwa mutmainnah, maka kata Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam barisan hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi kalau kita selalu menuruti nafsu amarah, maka kita ya dicabut banyak kebaikan dari diri kita. Maka kita harus ya untuk menghindari, menjauhi nafsu amarah itu, maka perbanyaklah kita melakukan perbuatan baik ya, sehingga nafsu kita menjadi nafsu mutmainnah. Kalau kita selalu mengikuti perbuatan buruk, kita ikuti hawa nafsu kita, maka yang lebih dominan itu adalah nafsu amarah. Jahit? Wadih? Wadih. Lanjut tadi, siapa yang membaca tadi? Siapa tadi itu? Yang barusan. Ya, lanjut lagi. Ayyakana fa inna allaha mujazihu ala fi'lihi. Nah, oke. Ayan kana fa inna allaha mujazihi ala fi'lihi. Terserah ya dia melakukan mengikuti nafsu amarahnya. Tetapi ingat, apakah Allah tidak akan membalasnya perbuatannya tersebut? Ayakana fa innallaha ayan kana fa innallaha mujazihi ala fi'lihi. Ya terserah dia melakukan hal tersebut, tetapi apakah dia mengira tidak akan dibalas perbuatannya? Nah, oke, lanjut yang lainnya. Tafadhal Siti Marwah. Nah, Ustaz. Wa yakunal amru huna litahdidi kama fi qawlihi subhanahu wa ta'ala ya'malu ma syi'tum. Oke, udah sampai situ. Masya Allah. Wa yakunul amru huna, maka perintah di sini huna ditahdid. Maka perintah di sini maksudnya adalah ditahdid sebagai peringatan. Fasna, bukan kebolehan. Maksudnya fasna masyita. Ya udah silakan kamu melakukan. Tetapi di sini adalah sebagai peringatan. Kalau kamu nggak ikut sama ayah, ya sudah kamu terserah kamu ya. Tapi ingat ya, besok nggak boleh jajan. Paham ya maksudnya ya? Bukan artinya membolehkan. Jelas ya? Maksudnya dalam tastahi fasna masyita. Jika engkau tidak memiliki rasa malu, terserah kamu melakukan apa saja. Bukan artinya membolehkan, tetapi maksudnya ini ancaman. Ya, kalau kamu nggak memiliki rasa malu, ya udah kamu lakukan apa saja. Tapi ingat ya, balasannya nanti di akhirat Allah akan membalas semua apa yang kau lakukan. Begitu maksudnya. Jelas ya? Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an surat berapa itu ya? Ana lupa itu ya. Surat berapa? Ayat 40 itu surat berapa ya? Lupa lah, coba lah. Fussilat bukan? Surah Al-Fussilat. Surah Al-Fussilat ayat 40. Ya, i'malu masyitum. Ya silakan kerjakanlah masyitum, terserah kalian. Masyitum, sesuka kalian. Kerjakanlah sesuka kalian, dan terserah kalian. Itu dalam Al-Qur'an ya. Allah berfirman seperti itu. Tapi itu adalah tahdid, untuk peringatan. Kalau kalian tidak punya malu lagi, ya terserah kalian, lakukanlah sesuka kalian. Tetapi ingat nanti di akhir nanti semua perkara ada balasannya, semua perkara ada hisabnya. Kalau kalian melakukan kebaikan, maka kebaikan pula balasannya. Jika kalian melakukan keburukan, maka keburukan pula balasannya. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik, jazakumullah khairan jazak. Nah, sekarang Melina Sukabumi, Melina, tafadhali. Melina.
Nah, Melina. Melina. Oke, sepertinya itu. Prasetyo. Ya, cepat. Melina. Wayakunu bukan Ustaz? Wayah tamilu. Wayah tamilu ma'ana akhar. Wa huwa idza aradta an taf'ala syai'an fa in kana mimma la tastahi min fa'alahu Min fi'lihi. min fi'lihi bi ayyu akibuka bi ayyu Yu'akibaka. Ada an kan? Nah, bi ayyu akibakallahu alaihi wala minan nasi bi ayyada muka ala fa'ilihi. Ala fi'lihi. Nah, ala fi'lihi. Fa'alu ma fa'al ma syi'ta li annahu mubahun laka wa ila falan. Wa ila fala. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ini menarik ini ya, saudara-saudara, coba diperhatikan. Jadi pertama itu tadi adalah yang pertama fasna masyita au fa'al masyita itu adalah perkataan untuk ancaman. Itu yang pertama, makna yang pertama. Ya, kalau kamu nggak mau kalau kamu masih melakukan itu, terserah kamu ya. Tapi nanti mama nggak mau kasih kamu uang jajan ya, terserah lakukan itu. Ya berarti bukan menyuruh, tetapi sebenarnya itu melarang. Tapi bentuknya adalah sebagai ancaman. Oke, ada lagi makna yang lain. Apa itu? Yahtamilu makna akhar, dan mengandung. Yahtamil itu mengandung ya. Mengandung makna yang lain. Apalagi wawa idza aradta, yaitu jika engkau ingin. Nah, dari kata aroda ya yuridu, anta aradta. Idza aradta antaf ala, jika engkau ingin melakukan sesuatu, syai'an, idza engkau melakukan sesuatu, fa in kana mimma la tastahi ya. La tastahi ya, bukan la tastahi ya. Bisa dibaca la tastahi, bisa juga dibaca la tastahi. Boleh dua-duanya ya. La tastahi atau la tastahi. Berarti jelas? Nah, jika perbuatan itu mimma la tastahi, jika perbuatan itu tidak ya membuat engkau malu, membuat engkau tidak malu, jadinya ya. Jadi untuk melakukan perbuatan itu min fi'lihi, tidak malu engkau untuk melakukan perbuatan itu. Kenapa tidak malu? Karena bi ayyu akibakallahu alaihi. Karena itu tidak Allah azab, tidak Allah catat sebagai dosa. Allah tidak mengazabmu untuk melakukan itu. Ya, tidak apa-apa bagi Allah. Tidak apa-apa bagi syariat Islam. Ya. Wala minan nas, dan juga bagi manusia bi ayyazummuka. Dan manusia dan orang-orang juga tidak mencelamu kalau kamu melakukan itu. Allah tidak mencelamu, Allah tidak mengazabmu, dan orang-orang juga tidak mencelamu untuk melakukan itu. Maka silahkan lakukan itu, jangan malu melakukan itu. Wala minan nasi bi ayyazumuka ala fi'lihi, dan juga tidak tercela bagi Allah dan juga tidak tercela bagi manusia untuk engkau melakukan itu. Fa'al masyita, maka lakukanlah, terserah padamu. Li'annahu mubah, karena hal itu boleh ya. Tapi kalau misalnya tercela bagi Allah, berdosa kita melakukan itu, dan juga tercela bagi manusia, maka jangan lakukan itu. Fala, fa'illa, fala. Jadi fa'illa fala itu maksudnya jika tercela bagi Allah, berdosa engkau melakukan itu, atau tercela bagi manusia, maka janganlah engkau melakukan itu. Jelas ya?
Jelas? Jelas. Oke. Misalnya contohnya yang tadi itu orang yang pakai singlet, yang laki-laki pakai singlet, secara aurat itu nggak tercela bagi Allah, tidak tercela, tapi bagi manusia tercela, maka jangan lakukan itu. Jelas ya? Jelas. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil dari hadis? Prasetyo Abu Hudzaifah. Nah, Ustaz. Ma yustafadu minal hadisi al-awwal syaraf al-haya'u li'annahu ma min nabiyyin illa waqad hassa alaihi walam yunsah. Nah, syarful haya'i. Syaraful haya'i, kemuliaan, malu, rasa malu. Li'annahu, karena malu itu, ma min nabiyyin, tidak ada seorang nabi pun, illa waqad. Qad ini artinya kalau bertemu dengan fi'il madhi, berarti itu artinya dia benar-benar ya sudah melakukan. Ya, waqad hassa, sungguh, berarti ini bagi orang, kenapa ada huruf qad itu, huruf taukid itu, ya, itu bagi orang yang kurang yakin, maka dikasih huruf qad. Ya, waqad hassa, sungguh para nabi terdahulu itu telah memberikan motivasi untuk melakukan perbuatan yang menghiasi diri kita. Untuk melakukan perbuatan malu ini, ya. Jadi untuk menghiasi diri kita dengan rasa malu ini, maksudnya gitu. Menghiasi diri kita dengan rasa malu, berbicara dengan kata-kata baik, tidak menyakiti saudara. Itu karena kita rasa malu. Malu kita sama orang. Kalau kita udah ngaji, bicaranya masih teriak-teriak, bicaranya masih kurang ajar misalnya. Kemudian malu kita kalau masih buka aurat, ya kalau sudah ngaji, malu kita sama orang, malu kita sama Allah. Kenapa? Karena rasa malu itu walam yunsah, syariat untuk melakukan mendorong diri kita untuk memiliki rasa malu itu, yaitu belum dihapus. Rasulullah SAW mengatakan apa? Al-haya'u min syu'batu min syu'abil iman. Syu'batun min syu'abil iman. Rasa malu itu adalah cabang dari cabang-cabang keimanan. Jadi kalau kita nggak memiliki rasa malu, berarti imannya kurang. Mau nggak kita dibilangi kurang iman? Mau nggak kita dibilang kurang iman? Sudah, Tan. Enggak, maka kita harus menghiasi diri dengan rasa malu. Jahit mumtaz, masya Allah, barakallahu fiik. Lanjut, Mayhatir. Mawjud Ustaz. Nah, tafadhal ya akhana Mayhatir. Ani innal haya'a huwallazi yukafful insana wa yardi'uhu 'anil ma'asi wa an ta'ati kullu qabihin syar'an. Ya, innal haya'a huwallazi yakufful insana. Sesungguhnya ya malu itulah yang menahan seseorang wa yardi'uhu 'anil ma'asi, ya sama juga ya yang menahan dia dari perbuatan maksiat, wa anta'ati kulli qabihin, ya yang dan menahan seseorang untuk melakukan maksiat dan segala perbuatan yang buruk secara syar'i. Kemudian yang ketiga, silakan melanjutkan. Iza, Ustaz. Man? Iza.
Anak Fadl Iza. Fadl Iza. Naam, Ustaz. Innaman yatasif innaman lam yantasif bil hay lam yatasif bil hayai fa innahu yaf'alu ma yasha'u sawa'un khairan aw syarran. Masya Allah. Innamal lam yatasif. Sesungguhnya siapa yang tidak memiliki sifat, ya, siapa yang tidak memiliki sifat belhayai, sifat rasa malu, fa innahu yaf'alu, maka dia melakukan, ya, melakukan apa? Mayasha'u, melakukan apa yang diinginkan. Terserah dia, sawaun khairan au syarran, sama saja, baik itu ya perbuatan baik ataupun perbuatan jelek, dia akan melakukan semua yang dia inginkan. Terserah dia, ya, dia nggak mandang bagaimana hukumnya secara syar'i, bagaimana dia bagaimana dia dipandang oleh masyarakat. Dia nggak memandang itu karena rasa malunya sudah hilang, ya. Apalagi pada perempuan, karakter perempuan itu adalah malu. Karakter perempuan malu, dan ini banyak dicabut di zaman sekarang ini rasa malu itu. Ya, keluar malam-malam, ya kan, pulang malam, keluar pagi pulang malam, kemudian nongkrong dengan laki-laki yang bukan mahram, ya kan, berpacaran. Ini ya tidak ada rasa malu, tidak ada rasa malu, sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala rasa malunya. Maka ketika dia tidak memiliki rasa malu, orang pun tidak menghargai dia, Sebagaimana sama kita ketahui, sesuatu yang dibungkus rapi itu lebih dihargai daripada sesuatu yang tidak dibungkus. Ya, kemasan sama-sama air putih, tapi satu kemasannya dikemas dengan plastik, ya. Dan satu lagi kemasannya dikemas dengan kemasan yang bagus dan indah. Kemudian letaknya pun berbeda. Satu letaknya di warung, satu letaknya di hotel. Sama-sama air putih itu juga airnya. Mana yang lebih berharga? Mana yang mahal harganya? Yang di hotel. Yang di hotel, kemudian dikemasnya bagus. Ya, kemasnya bagus, ya kan? Daripada yang di plastik. Begitu juga perempuan, kalau dia menghiasi cara berbicaranya, ya, kemudian dia menutup aurat dengan tutup aurat secara syar'i, melakukan perintah Allah, patuh kepada orang tua, patuh kepada suami, ya, maka dia dihormati oleh masyarakat dan dihormati dan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadih? Jayid. Nah, lanjut, siapa lagi ini? Rafian Gorontalo. Naam, ya Rafian. Rafian, nggak ada ya? Nggak ada ya? Hadir Ustaz. Naam, tafadhali. Faidatun. Qala Ahmadul ulama hadzal haditsu yatadammanul ahkamul khamsatu fi qawlihi idza lam tastahi fasna ma syi'ta lianna fi'lul insan fi'lal kan ada anna kan, lianna fi'lal insan imma an yastahi minhu awalan fal awwalul haram wal makruh wathani
al-wajibu wal mustahab wal mubah. Walidha qila inna hadzal hadits alaihi madaril Islam. Madarul Islam. Masya Allah, barakallahu fi ala qiraatiki al-mumtazah. Nah, qala ahadul ulama, salah seorang ulama mengatakan hadzal hadisa, bahwasanya hadzal hadisu, bahwasanya hadis ini yatadammanu yatadammanu itu memiliki kandungan atau meliputi ahkamal khamsati, meliputi terdapat di dalamnya hukum-hukum syariat yang 5. Fi qaulihi, di dalam perkataannya, perkata Rasulullah, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Itu terkandung ada 5 hukum di dalam syariat kita. Li'anna fi'lal insan, karena perbuatan manusia, imma ayastahi atau ayastahi sama ayastahiya minhu, dia malu untuk melakukan itu. Awalan, yang pertama, fal awal, dan yang pertama ini adalah al haram wal makruh, yaitu haram dan makruh. Wasani al wajib wal mustahab, yaitu yang kedua adalah wajib dan mustahab. Wal mubah, dan mubah dan boleh. Walidha, maka dari itu kila inna hadzal hadis, sesungguhnya hadis ini alaihi madarul Islam, padanya terdapat poros keislaman, poros hukum Islam. Dimaksud fal awalu haram, yang pertama itu adalah haram. Jadi haram dan mubah ini, haram dan mubah, haram dan makruh. Ya, haram dan makruh ini kan, kalau haram itu kan larangan, tapi larangannya itu dengan kuat. Larangan dengan kuat. Dan jika melakukannya, maka kita berdosa. Melakukannya kita berdosa. Meninggalkannya, ya, melakukannya kita berdosa. Kemudian al-makruh, ya, melakukannya tidak berdosa, tetapi meninggalkannya mendapatkan pahala, kan begitu. Nah, kalau yang ini haram dan makruh ini, maka kita malu untuk melakukannya, Jadi perbuatan haram dan makruh sama-sama dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja haram itu lebih keras, ya. Kalau yang makruh lebih longgar. Tetapi walaupun makruh, kita tetap malu untuk melakukannya. Begitu ya. Misalnya bagi laki-laki merokok. Merokok itu kan ada ya orang yang mendapat, ada yang haram, ya kan. Kalau MUI mengatakan haram itu. Tapi ada juga sebagian ya kiai-kiai yang mengatakan itu makruh. Nah, minimal makruh kan, makruh, haram dan makruh, nggak ada yang mengatakan sunnah. Maka makruh itu, ya pikiran kita kan, jangan makruh ini kok nggak apa-apa, jangan itu, diganti mindset kita. Ini makruh ini, kalau dikerjakan tidak apa-apa, tapi ditinggalkan apa apa, mendingan ditinggalkan, gitu. Mendingan kita tidak merokok. Nah, malu kita bukan karena apa-apa, tapi kita malu melakukan ini. Kepada siapa kita melakukannya malu? Kepada Allah. Jadi yang haram kita lakukan itu bukan karena malu kepada orang, bukan. Tapi malu kita kepada Allah untuk melakukannya. Malu kita ya tidak menjaga aurat. Bukan malu kepada suami kita karena suami, bukan malu karena orang, bukan. Tapi malu kita kepada Allah. Yang kedua, al-wajib wal mustahab. Al-wajib ini dan mustahab, al-wajib ini dan mustahab adalah perintah yang lebih keras untuk melakukannya. Kalau kita tidak lakukan, maka kita berdosa. Sedangkan mustahab, ya sunnah, maka lebih longgar. Kita lakukan mendapat pahala, tidak lakukan kita berdosa. Tapi walaupun seperti itu, ya mendingan kita lakukan gitu. Nah, kita malu. Yang
meninggalkannya. Kalau tadi yang haram kita malu melakukannya, yang wajib atau yang sunnah malu kita untuk tidak melakukannya. Karena siapa? Karena Allah. Gimana kita nggak malu? Betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Mata yang bisa melihat, tangan yang bisa bergerak, kaki yang bisa melangkah, mulut yang bisa bicara, paru-paru yang bisa bergerak, pembuluh darah yang bisa mengalir dengan baik, ya, pikiran kita yang masih sehat, semua Allah berikan. Masa kita nggak sholat? Malulah kita kepada Allah. Teman kita aja yang sering kita ngasih uang, ya, ngasih bantuan, terus suatu saat dia minta tolong, gimana? Mau nggak kita menolongnya? Malu nggak? Gimana perasaan kita? Dia udah sering bantu kita nih, terus dia minta bantuan, kita bantu apa enggak? Bantu, malu kita, nggak enak sama si itu, padahal dia kalau sering bantu. Itu baru manusia, baru secuil bantuannya. Tapi Allah sepanjang waktu, detik, menit, Allah selalu memberikan, ya, kepada kita apa, bahkan yang kita tidak minta. Yang tidak kita minta. Anda tanya kepada antum semua, pernah nggak kita minta kepada Allah, ya Allah, terbitkanlah matahari besok pagi? Pernah nggak kita minta itu? Allah, pernah nggak kita minta? Pernah kita doa gitu? Jarang, Ustaz. Enggak, Ustaz. Tapi Allah kasih nggak? Kasih, Ustaz. Kasih. Tetap Allah terbitkan matahari, ya. Walaupun nggak kita minta, tetap Allah berikan. Betapa malu kita kalau tidak kita melakukan kewajiban, tidak melakukan yang sunnah. Jadi kita melakukan kewajiban itu jangan sekarang diganti mindsetnya. Bukan karena wajib ini, bukan. Tetapi karena saya malu kalau saya tinggalkan ini. Maka ketika kita menghiasi rasa malu, maka timbullah rasa ihsan. Rasa ihsan, apa itu ihsan? Ayat hadis yang kedua dalam surat, dalam hadis yang kedua itu apa ihsan? Kita yakin melihat Allah. Kalau kita nggak melihat Allah, Allah melihat kita. Begitu. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, engkau beribadah kepada Allah itu seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Pasti dong kita nggak bisa melihat Allah. Tapi pastikan Allah itu melihat engkau di saat apapun pergerakan kita. Sendiri kita, bersama kita, ya, apa yang kita ucapkan, pastikan Allah selalu memperhatikan kita. Malu kita kalau kita menunda-nunda sholat kita. Malu kita kalau kita tidak berzikir kepada Allah. Malu kita kalau tidak belajar, ya, malu kita. Karena apa? Karena Allah berikan tubuh kita ini, anggota tubuh kita, ya, Allah berikan juga fungsinya. Banyak orang yang diberikan anggota tubuh tapi tidak diberikan fungsinya. Betul nggak? Ada mulut yang tidak bisa bicara, ada telinga yang tidak bisa mendengar, ada mata yang tidak bisa melihat, ada kaki yang tidak bisa berjalan, ada tangan yang tidak bisa meraih, ya. Semuanya itu adalah nikmat yang sangat berharga yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan anggota tubuh kita dan Allah berikan juga fungsinya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk syukur kita adalah beribadah, dan belajar adalah bentuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, kalau kita tidak belajar, bagaimana kita? Malu tidak? Malu. Orang tua kalau nggak belajar, malu dia sama anak-anak. Siapa yang akan dicontohnya? Ya, seorang bapak kalau nggak belajar agama, malu. Siapa yang akan menjadi qudwah, menjadi tuntunan di dalam keluarganya itu? Kalau bapaknya sendiri aja nggak belajar, gimana anak-anaknya, bagaimana istrinya? Ya, maka kita harus belajar. Anak muda, ya, pemuda dan pemudi malu kalau tidak belajar, ya. Malu karena masa muda itu adalah masa emas. Kalau udah tua susah, betul nggak? Susah. Sekarang dapat besok lupa.
dapat lagi, besok lupa lagi. Ibarat kita menulis di atas air, kalau udah tua, menulis di atas batu kalau masih muda. Maka gunakanlah waktu muda kita sebelum datang waktu tua kita. Gunakan waktu lapang kita sebelum datang waktu sempit kita. Gunakan waktu sehat kita sebelum datang waktu sakit kita. Gunakan waktu hidup kita sebelum datang waktu mati kita. Ightanim hayataka qabla mautika. Gunakan waktu peluang gunakan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Ketika sehat maka ibadah. Ketika kita punya waktu luang, belajar dan terus belajar. Kemudian yang selanjutnya mubah ini maksudnya apa? Kalau hal itu mubah, boleh bagi Allah dan tidak tercela bagi manusia, maka lakukan. Boleh kamu lakukan saja, nggak apa-apa. Jangan malu. Jelas sampai di sini. Dan malu itu ada tempatnya, ya. Tidaklah rasa malu itu kecuali rasa malu itu memproduksi ya kebaikan, itu malu. Jadi kalau tidak mau malu untuk bertanya, itu bukan malu. Malu untuk melakukan kebaikan itu tidak malu namanya, bukan malu, ya. Itu salah tempat. Jelas? Saya nggak mau mengajar, saya malu. Itu nggak boleh. Jelas sampai di sini? Wadi, naam, Masya Allah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan kah sebelum kita tutup? Tafadhal ya akhana Abdul Karim. Man harama al-hayat qad harama khairan katsira. Hal yajuzu lil majhul man hurima ya'u faqad hurima khairan. Nah, najus prima aidan. Prima fi'lun majhul, nah. Nah, bisa juga hirima atau haroma. Tapi di sini contohnya haroma. Man hurima aidan najus. Ya, kalam hadza yantasir man hurima khairan katsiran hurima dalam apa man hurima usul hurima khairan katsiran hakadza aidan. Paham tuh? Naam. Ahsanallahu ilaik. Naam, iya. Jadi mumtaz. Insyaallah naltaqi غدا يوم الأحد الآتي القادم إن شاء الله تعالى. نختفي بهذا القدر، نختتم بدعاء كفارة المجلس. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallah.